اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى سديدا: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الحاضرين، jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan kedua belah kaki kita untuk menuju masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus tentunya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ila al-jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Dari satu Jumat ke Jumat dapat menghapuskan dosa-dosa, menjadi kafar, menjadi pelebur, penebus daripada dosa-dosa kemaksiatan, kealpaan yang pernah kita lakukan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua telah mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak, mari sama-sama selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti sesungguhnya yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Atqakum adalah orang yang paling memiliki rasa khauf, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alam, baik ketika sedang sendirian ataupun sedang dalam keramaian. Mudah-mudahan kita semua tergolong minal muttaqin. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabatnya yang bernama Abu Musa radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul muslimuna afdal? Ayyul muslimuna afdal? Ayyul muslimun, muslim yang seperti apa? Afdalu, yang lebih utama." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Muslim yang afdal, yang utama adalah di mana man orang salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi, muslim lainnya atau orang lain merasa aman min lisanihi, daripada lisannya, wa yadayhi, dan kedua tangannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya setiap muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain, baik bilisanihi, dengan lisannya, wa yadayhi, dan dengan tangannya, baik melalui chat WA yang sekarang sangat mudah. Lisan itu terwakili dengan kita mengetik, handphone yang sering kita bawa kemana saja kita pergi, dengan menulis status di medsos. Teramat sangat mudah lisan kita menyakiti orang lain dengan cara-cara tersebut. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah wal yawmil akhir, dan dia beriman terhadap hari akhir, maka pilihannya dua, falyaqul khairan aw liyasmut. Pilih satu di antara dua, berkata yang baik, atau jika tidak bisa lebih baik diam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi seorang muslim yang baik, maka kita perlu mawas diri, introspeksi, mengukur, menilai diri kita sendiri. Sejauh mana keberadaan kita bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bermanfaat untuk warga, bermanfaat untuk komunitas, apapun itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaslatan la syai'a afdala minhuma al-iman billah wal naf'u lil muslimin." Ada dua perkara yang tidak akan melebihi kebaikannya, keutamaannya kepada dua perkara tersebut. Yang pertama adalah iman billah, percaya kepada Allah, dan yang kedua wan naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk kaum muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai keberadaan kita di kampung, di kantor, dimanapun kita berada, membuat kerusakan, membuat kegaduhan, membuat keramaian, atau menyinggung sesama kawan kita, wal-iyazubillah. Karena itu semua adalah dinilai sebagai kezaliman, dan kezaliman zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari akhir nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan lebih baik lagi jika kita menjadi seorang yang mampu menyenangkan hati orang lain, yang mampu membahagiakan orang lain. Dengan apa? Dengan apapun yang kita bisa. Jika kita memiliki pangkat yang tinggi, pangkat tinggi tersebut bisa atau dapat menyenangkan, membantu orang lain, maka lakukan. Jika kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut bisa kita gunakan untuk membantu meringankan beban orang lain dan menyenangkan hati orang lain, lakukan. Itulah yang disebut dengan idkhalus surur, menyenangkan hati orang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba a'mal ila Allah ba'da al-fara'id idkhalus surur." Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da al-fara'id, setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, idkhalus surur adalah membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia. Ini adalah amalan yang ahabbul a'mal, amalan yang paling Allah suka, amalan yang paling Allah cintai, yaitu idkhalus surur. Di dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan 70.000 malaikat. Man adkhala ala mu'minin surura, siapa orang yang membuat hati saudaranya bahagia, siapa orang yang membuat hati kawannya, temannya senang, gembira, khalaqallahu min dzalika surur, Allah menciptakan asbab daripada senangnya tersebut 70.000 malakin, 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang mana para malaikat sebanyak 7 untuk orang yang menyenangkan hati saudaranya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, hingga akhir kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesimpulan khutbah yang sangat singkat ini, maka jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, jauhilah kezaliman yang menyakitkan hati saudara kita. Yang ketiga, bikin saudara kita senang, bikin saudara kita sesama kaum muslimin bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.